datang kembali di channel tarot kesayangan kalian, The Cosmic Dogo. Masih bersama gue, tarot reader kalian yang keren, golden, funky, Mayanov. Gak kerasa kita udah sampai di bulan Desember, ya gak sih? Cuma pertama-tama gue mau bilang makasih dulu buat kalian semua yang udah ikut promo November gue. Terima kasih atas semua ucapannya. Gue senang banget sih, kayak jujur meskipun tahun 2020 ini lumayan huru-hara ya buat most of us, cuman ulang tahun gue di tahun 2020 ini sangat amat berkesan. Kayak it's one of the best birthday I've ever had, karena kayak selain gue bisa spend time sama orang-orang yang emang gue sayang, gue juga dapat perhatian dari kalian semua yang udah ikut promoku. Thank you. Jadi ya, makasih sekali lagi buat kalian semua. Kemudian nih, kan kita udah sampai di bulan Desember, di bulan terakhir di tahun 2020, yang kayak tadi udah gue bilang, kayaknya emang huru-hara nih buat kebanyakan dari kita. Oke, jadi kayaknya emang di bulan Desember ini ada baiknya kalau kita banyak-banyak evaluasi diri dan mempersiapkan untuk tahun depan. Jadi kurang lebih memang itu ya tema reading gue untuk bulan Desember ini. Jadi yang akan gue bacakan pertama-tama adalah evaluasi kalian selama 2020 ini. Kira-kira apa sih lesson learn-nya? Kemudian bagaimana kalian bisa mempersiapkan tahun 2021. Jadi dua hal itu aja yang akan gue bacain. Seperti biasa, ini adalah general reading untuk masing-masing zodiak kalian. Bisa jadi resonates, bisa jadi enggak. Kalau misalnya kalian ngerasa kurang resonates, mungkin kalian bisa cek ke video-video zodiak yang lainnya, karena yang gue bacain di sini hanya satu aspek zodiak aja, sedangkan setiap kita itu terdiri dari berbagai zodiak yang disebut dengan sebutan birth chart. Jadi kalian bisa cek birth chart kalian, ada zodiak apa aja di situ, dan mungkin kalian bisa cek video-video lainnya. Kayak gitu. Jadi itu aja pembuka gue kali ini. Gue masih sangat-sangat excited. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita like, share, comment, subscribe, kemudian kita langsung terjun ke readingnya. Oke, jadi sekarang gilirannya buat kalian para Scorpio yang mau bacain gimana sih evaluasi kalian di tahun 2020 ini, dan kira-kira gambarannya tuh gimana buat tahun 2021 kalian. Kita di sini akan coba mulai dari evaluasinya dulu. Kira-kira pelajaran apa sih yang udah kalian ambil dari tahun 2020 ini, dan mungkin apa yang masih perlu kalian perbaikin, dan kedepannya apa yang perlu kalian pertahankan ya. Baru setelah itu kita akan masuk ke gambaran soal tahun 2021 kalian, mulai dari karir atau studi, percintaan, dan gambarannya secara umum aja itu gimana. Oke. Baik, jadi untuk evaluasinya di sini, gue lihat kalian dapat kartunya 5 of Cups, 8 of Pentacles, dan 10 of Cups. Oke, jadi gue lihat di kartu di sini ya, gue ingin memberikan ucapan selamat dulu nih buat kalian para Scorpio. Kenapa? Karena kalau gue lihat dari kartu di sini, memang di tahun 2020 ini ya, despite tahun ini tuh emang agak-agak huru-hara, agak-agak koplak banget dah. Gue ngeliat banget dari kartu bahwa kalian tuh udah bekerja sangat keras gitu. You did your best di tahun ini. Kayak despite all odds, itu kalian berusaha sebaik-baiknya gitu. Meskipun memang kalau misalnya sesuai dengan standar kalian masih ada hal-hal yang kayak kok ini nggak kesampaian nih target gue apa gitu-gitu. Jadi memang kalau bicara dari standar kalian masih ada hal yang belum kalian capai. Cuman overall ini tuh performance kalian bagus banget selama tahun 2020 ini. Oke, jadi itu suatu hal yang memang patut diapresiasi. Jadi tepuk tangan dulu ya buat kalian para Scorpio gitu. Dan yang gue lihat lagi di sini memang usaha paling keras kalian adalah usaha untuk menjaga harmoni gitu. Kalau mungkin di tahun-tahun sebelumnya kalian tuh tipikal orang yang mungkin bodo amat gitu, kayak burn bridges gitu kan, dikit-dikit langsung cut off orang, unfriend gitu. Itu kan Scorpio banget kan sebenarnya. Cuma di sini yang gue lihat kalian berusaha untuk lebih dewasa,
untuk menjaga harmoni, untuk bisa memaafkan orang lain, itu tuh gue ngeliat banget usahanya di sini gitu. Mungkin buat kalian belum maksimal, cuman ini udah bagus banget kalau dibandingin sama diri kalian yang sebelum-sebelumnya. Jadi memang katanya nih ya, kalau misalnya kita ngebandingin diri kita sama orang lain, itu tuh nggak bakal ada habisnya, dan itu malah akan jadi toxic. Cuman yang terbaik adalah kita ngebandingin diri kita hari ini sama diri kita kemarin. Jadi diri kita di esok hari tuh bisa jadi pribadi yang lebih baik lagi. Nah, kalau dibandingin sama diri kalian yang kemarin nih, ini kalian udah ada improvement yang bagus banget. Jadi itu yang perlu kita apresiasi di sini. Kita perlu kasih itu sebuah penghargaan. Dan ini yang mungkin perlu kalian pertahankan untuk di tahun 2021 kalian, ya. Jadi ini adalah bentuk pendewasaan buat kalian para Scorpio yang masih ngerasa kayak gue kurang deh kayak gitu ya. Mungkin ini juga semacam message buat kalian, dimana yaitu yang perlu kalian tingkatin ya, menjaga kesabaran, jangan mudah nge-cut off orang. Gue sebagai sesama Scorpio, gue ngerasain banget sih soal nge-cut off itu. Kayak itu tuh bawaan lahir Scorpio banget. Dikit-dikit udahlah gue tinggalin aja, cut off, bye gitu. Cuma memang ada lesson-lesson tertentu yang dimana kesel-keselnya lo sama orang, lo gak boleh cut off mereka ya. Karena kayak, who knows, ternyata lo ada butuhnya lagi sama mereka, ya gak sih? Gitu. Jadi itu tadi evaluasi kalian di tahun 2020. Sekarang kita akan masuk ke gimana sih tahun 2021-nya para Scorpio. Apakah bagus? Apakah roller coaster? Coba kita lihat ya. Oke. Pertama-tama kita akan lihat dari secara umum dulu, secara general, kira-kira gambaran tahun 2021 kalian gimana, kemudian karir atau studinya, baru kita masuk ke percintaannya Scorpio di tahun 2021. Secara umum, kalian dapat kartunya Three of Pentacles dan Queen of Wands. Kemudian untuk karir atau studinya, kalian dapat kartunya Five of Swords dan Strength. Untuk percintaan, kalian dapat kartunya The World dan The Hangman. Oke, ini menarik ya. Ini kalau yang gue lihat di sini memang tahun 2021 kalian tuh gue nggak bisa bilang bagus banget kah atau buruk banget kah. Kayak it's a little bit mix of both gitu loh. Kayak kombinasi keduanya. Dari yang general dulu, di sini yang gue lihat di tahun 2021 ini kelihatannya akan banyak kerja sama. Itu akan ada bentuk kalian harus kerja tim. Jadi buat kalian para Scorpio yang mungkin selama ini tuh apa-apa dikerjain sendiri, apa-apa kayak one man show. Nah, kayaknya memang itu yang perlu kalian lakukan, ya. Familiarize yourself with teamwork, ya. Akan ada banyak hal yang kelihatannya kalian nggak bisa kerjain sendiri. Kalau misalnya kalian maksain nih kerja sendiri, kayak kalian maksain, oh udahlah gue bisa kok kerjain semuanya sendirian, itu hasilnya nggak akan maksimal, malah bisa jadi gagal ya. Jadi mungkin dari sekarang sarannya adalah kalian mulailah berjejaring gitu, karena kalian sebenarnya orangnya fun dan kalian sebenarnya kalau kerja tuh bener ya. Cuman itu tadi kalian tuh kalau urusan kerjaan di sini gue nggak tahu lebih arahnya ke project atau kerjaan gitu, kalian tuh orangnya idealis dan susah untuk nemu orang yang cocok dan punya visi yang sama kalian. That's why mungkin banyak di antara kalian para Scorpio, at least Scorpio yang gue tahu, including myself, itu tuh kalau untuk kerja bisa sih kerja bareng orang. Cuman untuk itu tadi idealis banget Scorpio tuh kayak gitu. Yang memang benar-benar harus visinya sama, memang kayak cara kerjanya sama, kayak gitu-gitu loh. Nah, jadi itu yang mungkin perlu kalian waspadai di tahun depan, ya. Itu yang harus kalian keep in mind. Itu yang harus kalian ingat-ingat terus. Oh iya, gue nggak bisa ngerjain apa-apa sendirian. Gue nggak bisa apa-apa ngerjain sendirian, gitu. Kalau emang perlu bantuan orang lain, mintalah bantuan, ya. Jangan pernah malu untuk minta tolong sama orang, oke? Kemudian kalau lebih fokus lagi nih ke arah kerjaan atau studinya kalian, ini kan gambaran secara umum ya.
kalau misalnya kita mau lebih fokus lagi soal kerjaan atau studi kalian, di sini yang gue lihat memang ada potensi konflik. Ya, kayaknya memang ada potensi konflik nih di tahun 2021. Mungkin berkaitan juga sama si teamwork ini. Kayak itu yang mungkin kalian perlu pertimbangin lagi. On one hand, mungkin kalian ngerasa, gue enakan kerja sendiri cuy, daripada gue kerja bareng orang malah jadi berantem, ya, malah menjadi konflik-konflik yang sebenarnya menurut kalian nggak perlu. Cuman di sisi lain lagi, kalau misalnya lo apa-apa dikerjain sendiri, hasil yang lo capai pun juga nggak maksimal, gitu. Kayak hidup ini pasti akan jauh lebih mudah kalau kita punya 8 tangan kan. Gue selalu mikir kayak gitu, atau kayak kepala 2 gitu, atau lo punya kembaran gitu. Itu kan kayak, gue sih ngerasa hidup akan jadi lebih mudah karena kayak lo punya extra hand gitu, lo punya bantuan ekstra, lo punya tenaga ekstra, lo punya kayak kapasitas otak yang ekstra gitu. Memang di sini kalau untuk urusan kayak bekerja bersama orang lain, bekerja dalam tim, gue melihat ada potensi konflik. Tapi yang gue lihat di sini lebih ke arah kayaknya ini adalah lessonnya buat lo di tahun 2021. Gimana sih caranya lo resolving konflik, tapi bukan dengan cara burning bridges, ya, bukan dengan cara lo nge-cut off orang. Gimana sih caranya lo bisa resolve konflik dengan damai, ya? Karena kayaknya di sini tantangannya cukup besar, masalah beranteman dalam tim ini. Cuman di sini ada kartu strength yang memang nunjukin bahwa kayak you have it in you untuk nggak apa-apa dikit-dikit tuh kayak yang apa ya, istilahnya kayak fuck it gitu, kayak lo langsung bodo amat gitu. You have it in you untuk bisa menyelesaikan masalah dari awal sampai akhir dengan cara yang tenang, dengan kepala dingin, dan nggak dengan bodo amat kayak gitu, ya. Itu untuk karir atau studi kalian. Jadi pun untuk kalian yang para Scorpio mungkin yang masih kuliah atau lagi kuliah lagi, pasti kan ada momen-momen dimana lo harus kerja bareng sama orang, ya kan? Itu tuh kayak sama aja, konsepnya sama aja. Akan ada perbedaan-perbedaan yang sebenarnya disitulah lo perlu belajar. Gitu. Sedangkan untuk percintaannya kalian para Scorpio ini menarik banget sih. On one hand, gue ngeliat kalian dapet kartunya The World. The World itu memang kartu yang menggambarkan completion, suatu lingkaran yang utuh gitu. Artinya kayak lu udah menjadi satu lingkaran yang utuh. Tau gak sih? Kayak The World ini memang menggambarkan kebijaksanaan, artinya sudah tuntas. Yang mana buat kalian yang mungkin para Scorpio yang single, ya, mungkin kalian udah single lama banget, atau kayak selama ini kalian coba-coba cari pacar tapi terus nggak dapet misalnya kayak gitu ya. Di sini kelihatannya kalian udah mulai dapet bahwa kayak ternyata lesson learn-nya tuh ini loh, ternyata yang perlu diperbaiki dari diri gue tuh ini loh, ternyata yang perlu diubah dari cara pandang gue tuh ini loh gitu. Jadi ini something yang emang you acquire, yang lo dapetin setelah melalui sebuah proses, sebuah experience gitu. Setelah lo melalui sesuatu, lo jadi belajar banyak hal ini itu, lo berusaha menjadi orang yang lebih baik. Dan kalau gue lihat dari kartu sini, kelihatannya memang lo sudah menjadi orang yang lebih baik, kayak you learn your lesson di tahun 2021. Ini baik untuk kalian para Scorpio yang single maupun yang sudah berpasangan. Tuh, mungkin kalau yang berpasangan kemarin-kemarin lo ribut mulu sama pasangan lo, atau mungkin lo punya ego yang tinggi banget, lo nggak mau kalah sama pasangan lo sekarang udah bisa melihat relationship itu sebagai sesuatu hal yang nggak menjadi beban, bukannya tempatnya berkompetisi. Jadi pandangan lo soal relationship itu yang gue lihat dari kartu di sini cenderung sudah lebih dewasa dibanding sebelum-sebelumnya. Dan ini memang kedewasaan yang lo dapat setelah lo melalui banyak hal. Nah, ini tergantung nih. Ini bisa terjadi di awal tahun atau ini bisa terjadi di akhir tahun. Kalau terjadi di awal tahun, artinya proses lo itu sudah terjadi selama tahun 2020. Yang mana ya udah, ya huru-haranya udah lewat. Cuman kalau ini terjadi di akhir tahun, ini mungkin perlu kalian waspadain. Prepare untuk roller coaster, ya. Prepare untuk roller coaster di hidup percintaan lo. Gitu, kayak bisa jadi kayak naik turun banget, kayak apa ini, kenapa hidupku seperti ini gitu. Tapi at the end of the day, lo paham kenapa ini semua terjadi. Lo bisa ngelihat kayak reasonnya tuh apa sih dibalik semua kejadian yang terjadi dalam hidup lo selama di tahun 2021 ini tentang percintaan, kayak gitu. Namun, yang gue lihat juga kalian dapat kartu The Hangman, yang memang ini adalah kartu yang
bikin gue jadi agak deg-degan. Kenapa tuh deg-degan? Karena satu, hangman itu bisa berarti pengorbanan. Artinya kayak untuk mencapai the world, bisa jadi lo harus mengorbankan sesuatu, kayak lo harus mau merelakan sesuatu. Dan arti lainnya dari the hangman ini adalah menjadi sebuah contoh gitu ya. Biasanya nggak sih? Biasanya tuh yang dijadiin contoh sama mak bapak kita itu tuh kayak, tuh lihat tuh anak tetangga hidupnya berantakan, makanya kamu jangan jadi kayak dia. Kayak gitu, ya nggak sih? Yang jadi contoh tuh yang jelek-jeleknya. Khawatirnya kayak gitu, moga-moga aja enggak ya cuy. Moga-moga aja itu hanya negative thinking gue aja. Cuman itu yang mungkin perlu kita waspadain di sini. Karena yang tadi kayak gue bilang, meskipun kalian dapat kartunya The World, yang mana itu sebuah completion, cuman proses menuju completion itu kan yang mungkin aja memang baru terjadi di selama tahun 2021 ini, yang mana ya tadi gue bilang roller coaster, naik turun banget hidup percintaan kalian ya. Jadi kayak jangan sampai kalian yang menjadi contoh gitu loh buat orang-orang di sekitar kalian. Tuh lihat si Fulan, dia hidup percintaannya jadi kayak gitu, jangan kayak dia ya, jangan sampai kayak gitu ya. Cuman ya namanya juga proses pendewasaan ya, no pain no gain katanya sih gitu. Oke, jadi itu tadi reading soal evaluasi kalian di tahun 2020 dan gambaran umum buat hidup kalian para Scorpio di tahun 2021. Semoga kalian suka readingnya, semoga kalian mendapatkan manfaat dari reading ini. Mohon maaf jika gue ada salah-salah kata. Kalau misal kalian ngerasa terbantu dengan reading gue, bolehlah gue minta support dalam bentuk like, share, comment, atau subscribe. Ya, jangan lupa kalau kalian subscribe, nyalain juga bell notification-nya biar kalian tahu kapan gue upload video-video terkini. Oke, dari gue segitu aja. Thank you and have a nice day.